Allah membuat manusia dari tanah, tetapi di situ juga oleh Allah ditiupkan wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah juga memasukkan hayawaniyah, Allah juga memasukkan malaikiyah, Allah juga memasukkan syahwaniyah, nafsu dan sebagainya. Kita ini luar biasa, sangat sophisticated. Jadi nafsu itu sendiri adalah sengaja dipasangi oleh Allah kita untuk supaya hidup kita ini punya arti. Sebab kalau orang nggak ada nafsunya, hidupnya nggak enak kok. Betul nggak? Cuman kan kadang-kadang suka kurang ajar, mau minta lebih kadang-kadang. Nah, nafsu ini nggak usah dibunuh, karena nafsu nggak bakal mati. Kita tampar dia pergi, datang lagi ganti baju. Diusir lagi, datang lagi ganti baju lagi. Berbolak-balik orangnya itu juga sebetulnya mah. Yang namanya nafsu, kitanya berdiri nafsunya berdiri, kitanya duduk nafsunya berdiri, kitanya melek nafsunya melek, kitanya tidur nafsunya melek. Lebih siap menggoda kita. Siang malam selalu melingkar di sekitar kita. Kapan nafsu mati? Kalau Anda mati, nafsu Anda mati. Kalau Anda belum mati, nafsu nggak bakal mati. Ini adalah statement dari Nabi Yusuf sendiri, seorang Nabiullah. Dia mengatakan bahwa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bisa melepaskan nafsu ini. Inna nafsa la ammaratum bisu. Karena nafsu ini selalu mengajak kita selalu berbuat jahat, selalu ngajaknya nggak benar aja. Nafsu itu kalau diturutin tambah lama tambah ngelunjak, tambah lama ngelunjak, akhirnya menghancurkan kita sendiri. Dan selalu artinya kalau kita yakin bahwa nafsu tidak pernah mati, nafsu tidak pernah kalah dan terus menggoda, lalu bagaimana caranya kita mengendalikan nafsu itu? Nah, ada passwordnya di ayat itu dengan bustasna minhu, yaitu bunyinya illa ma rahima rabbi, kecuali kalau disayang oleh Allah. Aku tidak bisa membebaskan nafsu karena nafsu selalu mengajaknya nggak benar, kecuali disayang oleh Allah. Berarti di situ Allah memberi kata kunci, password. Jadi caranya bukan bagaimana melawan nafsu, tapi bagaimana caranya supaya kita disayang oleh Allah. Nanti Allah yang mengecili volume nafsunya itu, maka baru nafsu terkendali kalau kita disayang oleh Allah. Yang bisa ngecilin nafsu hanya Allah. Nah, jadi yang jadi persoalan bagaimana supaya Allah senang kepada kita. Ini ilmu barunya. Jadi bukan bagaimana mengalahkan nafsu, tadi ada kata kunci kecuali kalau disayang Allah. Jadi yang penting gimana? Bagaimana supaya kita disayang oleh Allah. Bagaimana Allah senang kepada kita. Di situ ilmu yang intinya bagaimana caranya supaya Allah senang kepada kita. Tahu nggak ilmunya apa? Sholat siang malam gitu, sehari 200 rakaat. Nah, puasa seumur hidup. Nah, nggak ada. Hanya satu. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, kalau kita ingin menyenangkan Allah, kalau ada orang mau menyenangkan saya, satu, harus tahu apa yang menjadi kesenangan saya. Kalau kita ingin menyenangkan Allah, hendaklah kita belajar apa yang menjadi kesenangan Allah. Betul nggak? Sering ada orang datang ke saya berdasarkan mimpi. Sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya puasa di makam Sunan Gunung Jati, sudah dapat sekian minggu lamanya, suatu malam datang mimpi suruh ke rumahnya Pak Kiai Sakur Yasin di Indramayu. Dia datang, saya tanya dari mana tahunya? Dari mimpi. Dan itu sering kali. Dia bawa baju XL, bawa rokoknya rokok Jisamsu. Baju yang dia bawa saya pakai enggak? Sebabnya apa? Saya rokoknya apa Gudang Garam Surya, rokoknya Jisamsu. Saya rokok nggak tuh? Enggak. Berarti dia ingin menyenangkan saya, tapi dia tidak tahu apa yang menjadi kesenangan saya. Gagal. Nah makanya sok bertanya, ya Allah, apa yang paling engkau senangi?
Pengen tahu nggak? Yang paling disenangi Allah adalah ketika engkau selalu senang apapun diberi oleh Allah. Itu masuk akal nggak? Dikasih uang banyak, alhamdulillah. Dikasih uang sedikit, enggak dikasih uang, uangnya hilang, lulus. Kalau sudah begitu, Anda termasuk orang yang disayang Allah. Enggak punya suami, alhamdulillah. Ketemu sama pacar, ngajak kawin, punya suami, suaminya pacaran lagi. Itu yang disayang Allah. Nah, berarti itulah orang yang disayang Allah, pasti dia akan mampu menguasai nafsunya karena volumenya sudah dikecilin oleh Allah. Sekarang saya mau nanya, kalau orang dipuji enggak senang, dicaci enggak marah, uang banyak tenang saja, enggak punya uang tenang saja, ada nafsunya enggak? Paham nggak? Di situ yang jadi persoalan. Nah, makanya dalam pertarungan kita dengan nafsu, jangan pernah mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita. Tetap yang maha kuat hanya Allah. Maka jangan pernah tinggal sekejap pun, selalu minta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun saya kiai, tetap saya dengan bapak-bapak 11-12. Mana yang 11-12 nih? Sama saja. Saya juga sering digoda, ya. Saya dari Indramayu mau ke Jakarta, ada ceramah di BI, di Bank Indonesia pagi. Jadi berangkatnya uang hotel dikasih, tapi kan lumayan, nggak usah nginep di hotel lagi kan. Jadi berangkat dari malam aja kan, langsung pagi kan nggak usah di hotel lagi. Jam 12 berangkat, itu tiba-tiba nasib sial saya banyak kempes di tempat komplek pelacuran. Namanya di Legok. Di tengah saya sedang mengganti ban dalam, luarlah itu setan berwujud manusia tuh. Kira-kira 17 aja lah, kira-kira gitu. Masih mulus sekali kok. Sambil ngerokok gudang Marlboro. Datanya, sedang apa mas? Sedang ganti ban neng. Apabila bapak mau ganti oli, di dalam ada. Jantung pun berdebar-debar kan. Wah, melihat bahas buat dada yang montok, masih muda sekali, apanya mulus sekali. Tengok kanan, tengok kiri, ada yang kenal enggak gitu. Nah, ketika saya sedang berdebar, ini malaikat nih bilang, kamu kiai jangan coba-coba gitu. Kata setannya apa? Ya ini kan malam nggak ada orang. Terjadi dialog yang keras di dalam diriku itu. Jangan coba-coba. Kalau kamu melakukan berarti sama engkau bikin umatmu menjadi murtad begini. Lah itu kan kata setannya apa? Lah orang kan memikul dosa masing-masing. Iya, tapi kalau kalian lakukan, sekarang sedang musim penyakit AIDS, Pak Kiai, kata malaikatnya. Kata setannya, kan bisa pakai kondom. Kata malaikatnya, kondom zaman sekarang banyak yang bocor. Kata setannya, ya didobelkan bisa. Bayangkan, di tengah perdebatan itu, pertengkaran sengit itu, ketika makanya saya mengatakan, ketika pertempuran dalam dirimu yang sengit itu, ketika Anda merasakan hampir Anda kalah dalam pertempuran, tolong jangan malu, jangan segan, segera menjeritlah, panggillah Tuhanmu. Itu, ya Allah, tolonglah aku lemah, aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pertolonganmu. Makanya jangan sekali-kali kita menganggap kita mampu. Kita tetap standarnya la haula wala quwata. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang yang bisa menguasai nafsu ternyata bukan bagaimana melawan nafsu, tapi lebih kuat kita bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah, amin. Dah gitu aja Bapak sekalian. Pada akhirnya saya hanya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin bahasa saya indramayu kurang dipahami, tapi saya percaya paham dan dipaham dan mudah-mudahan bermanfaat, amin. Mangga bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na wa nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa ana a'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.